Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-137. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BTPS. Saham BTPS ini masih berada dalam zona downtrend, di mana dia punya penutupan hari ini di 3.630, minus 0,82%. Kalau teman-teman perhatikan tren lainnya, dia masih bergerak di dalam range yang menurut saya masih aman, dan dia masih untuk terus melakukan konsolidasi di middle trend line. Nah, ini pertanyaan, apakah dia tembus, bisa naik di atas middle dan berhasil melewati trend lainnya, atau bahkan bisa jebol. Kalau kita perhatikan di sini, dia masih punya PBL atau support paling kuatnya, support PBL di 3.510. Dan ini masih sangat aman untuk teman-teman yang mungkin mau koleksi BTPS. Teman-teman hitung risk reward-nya ketika 3630 menuju 3510 dengan 3630 menuju target kita terdekat di 3730 dan target jauhnya adalah 3960. Saham BTPS kita lihat juga ya. Ini kita coba lihat dari foreign flow untuk BTPS. Ini kita tarik dari tanggal 1 Desember 2020 sampai hari ini. 2 hari belakangan ini memang masih terjadi net ya, net foreign, tapi tidak terlalu banyak teman-teman. Dan kalau kita total keseluruhan dari Desember memang sudah sangat banyak keluarnya. Ini sampai puluhan ribu, baru akum lagi di sini paling banyak 16.000. Kemudian akum lagi di sini ada 2 ya, paling 13.000, tapi sudah keluar lagi 19.000. Jadi sudah benar-benar hanya keluar masuk ya. Tapi kalau kita coba perhatikan dari broker summary ya. Kita buka BTPS. Nah, di sini teman-teman perhatikan broker-broker yang membeli ya. Di sini ada top 5 broker ya. Ini rata-rata broker yang menurut saya adalah orang per orang atau kelompok tertentu yang memiliki dana yang cukup besar, tetapi nilai 10 miliar ini bagi saya tidak terlalu banyak untuk berbuat banyak untuk pergerakan dari bank BTPN, sehingga menurut saya ini masih dalam proses akumulasi teman-teman. Ini kita perhatikan, ini juga keluarnya juga tidak terlalu banyak, walaupun didominasi oleh broker-broker asing, tetapi di net buy-nya pun juga didominasi oleh broker-broker asing, sehingga menurut saya ini penurunnya tidak akan sekasar ya, tidak akan seperti turun seperti tower ya. Turunnya tidak akan langsung dalam seperti ini. Ya paling dia pelan, dia kikis pelan-pelan. Mungkin setelah itu dia akan rebound. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli ya, Bank BTPS menurut saya ini sudah terbatas, tidak terlalu rawan, tapi pastikan dia masih berada di atas PBL-nya, yaitu di 3.510. Jadi selama dia masih berada di atas sini, maka saham ini aman dan teman-teman masih layak untuk dibeli. Karena memang 3510 ini juga adalah 40 hari harga terendah dari saham BTPS. Nah, coba kita lihat sentimen apa yang bisa membuat saham ini naik ya. Kita lihat di sini ada informasi, ada berita dari bisnis bahwa Bank Net Syariah siap IPO, bakal tantang BRIS hingga BTPS. Nah, ini merupakan salah satu tantangan. Ini Bank Net mungkin bank baru, tapi ya kita tahu bahwa mungkin market share masih dipegang oleh 2 bank ini. Kemudian juga di sini kita lihat ada keterbukaan informasi, ini pengalian sebagian saham Treasury. Saham Treasury itu saham-saham yang telah dibeli, hasil buyback, kemudian disimpan sebagai saham Treasury yang bisa dialihkan atau dijual kapan saja. Jadi ini kalau perusahaan-perusahaan buyback ya di harga rendah, bisa saja dia jual kembali di market ketika harga sudah tinggi. Atau kalau di sini kita lihat
Ini dia buat remunerasi ya untuk para dewan direksi dan komisaris. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali informasi tentang BTPS. Kemudian selanjutnya kita punya saham Bank Jatim. Nah, ini salah satu saham yang sangat menarik ya. Saya koleksi dari 695. Niatnya mau challenge 5 tahun. Kalau teman-teman nonton video saya yang pitch ya, passive income dari saham, itu saham pertama yang saya review adalah saham Bank Jatim, karena memang kinerjanya bagus, valuasinya oke. Tapi ternyata sahamnya langsung naik nih. 2 hari bahkan break all time high-nya di 840 dan berhasil closing di 965. Nah, ini kalau kita lihat sudah susah sekali. Atasnya sudah tidak ada ya. Kita paling andalin TP3 di 1073. Dan kira-kira apa sih yang membuat saham Bank Jatim ini naik cukup kencang? Kita coba buka lagi di sini. Kita ketikkan BJTM. Nah, di sini ternyata banyak sekali berita ya dari media mainstream. Kaesang bersabda saham Bank Jatim melesat parah, Sangmologi ini. Kita melihat ternyata ada Sangmologi nih di sini. Dia upload ya cuitannya, layak dihargai PE 10 kali lebih atau PBV minimal 1,5 kali, yaitu di harga 1.000. Ini membedah Bank Jatim, saham andalan baru Sangmologi setelah Pegas, Antam, Elsa. The next adalah Bank Jatim. Dan kalau kita perhatikan di sini, memang ini sudah all time high. Kalau teman-teman tarik monthly, ini sudah benar-benar 840 berhasil di break dan sudah tidak ada lagi atasnya. Sehingga kita pasti mau tahu berapa sih atapnya, maka kita sengaja kita menarik menggunakan Fibonacci ya, retracement, di mana next-nya adalah kita menuju 1250. Tetapi itu memang sangat jauh, ini jaraknya sangat jauh. Dan minimal dia harus menembus psikologis resistance di harga 1.000. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, tidak selamanya saham yang naik itu akan terus naik, dan tidak selamanya saham yang turun akan terus turun. Kalau sudah terlambat, jangan berkecil hati, tetap sabar. Ada momentum untuk kita bisa masuk lagi di saham-saham yang lebih bagus, atau di saham-saham yang mungkin sudah pernah masuk tapi dia sedang koreksi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy. Semua saham itu dulunya adalah 1S nih, seperti ini nih. Di sini orang tidak mau beli nih. Ketika sudah terbang gini, baru matanya udah kalap nih mau beli nih. Takut ketinggalan lah, apalah. Kenapa dari sini nggak mau beli? Kuncinya satu, orangnya sabar. Orangnya tidak sabar menunggu. Itu kuncinya. Kenapa? Orang itu suka nyangkut karena dia maunya kalau bisa, ketika naik baru dia kejar. Ketika naik baru dia kejar. Ternyata dia tidak tahu di situ risikonya adalah nyangkut. Tapi ketika kita sabar tunggu, ya 10 hari, 20 hari, 1 bulan, 2 bulan kita hold. Tapi kalau naiknya sampai 30% gini kan terbayar tuh. Tidak ada simpanan 30% dalam 2 bulan. Makanya saya katakan tetap sabar, pilihlah saham-saham yang justru ketika saham lain, sektoral lainnya naik, kita cari yang mereka yang turun berlawanan arah. Dari situ kita mulai kejar di mana supportnya, di mana tempat atau posisi yang bisa kita melakukan pembelian. Nah, nanti saya kasih tahu sektor apa yang mungkin masih tertinggal di akhir video. Jadi setelah sektor nikel hari ini mulai rally infrastruktur, kira-kira the next apa sih sektor yang masih belum mengalami kenaikan ya di tahun 2021. Nah, ini sekali lagi saya tidak rekomen buat teman-teman yang baru mau masuk, tapi kalau yang sudah punya barang dari 600-an, 700-an, silakan kawal terus selama dia berada di atas 840, aman. Sangat aman sekali. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita pakai analisa foreign flow. Di sini memang asing keluar sangat banyak ya. Dalam 1 bulan lebih ini memang
hari ini dia keluar banyak sekali, tapi sahamnya masih terus naik ya, masih bisa naik. Jadi ada kemungkinan hari Senin BJTM masih bisa untuk melanjutkan kenaikan dan akan menembus resist psikologisnya di 1000. Oke, kita lanjut saja ke saham berikut. Yang kita punya adalah saham BJBR. Nah, ini biasanya kalau saham BJTM naik atau BJBR naik, itu mereka dua berbarengan ya. Kadang BJBR naik 10%, ya BJTM mungkin 7%, mungkin 6%, atau kebalikannya. Tapi kali ini berbeda, karena mungkin tidak dapat sentimen dari Sangmologi, maka BJBR diam-diam buy di sini di harga 1760, dan sayang sekali dia sudah mepet di sini, dan ini menjadi sebuah peluang sebenarnya, walaupun teman-teman harus disiplin ya. Kalau ketika dia jebol di bawah 1750 ya cut loss. Jadi kalau cut lossnya ini 3 tick atau 2 tick di bawah 1750, berarti di 1720 atau di 1730 teman-teman bisa cut loss. Disiplin. Tapi kalau dia kuat bertahan di atas 1750, maka dia bisa naik sampai ke 1855. Jadi kalau teman-teman disiplin, ini risikonya rendah. Ya, kalau cut loss di 1720 mungkin teman-teman rugi 1-2% saja. Tetapi potensial profit ini cukup lebar nih, bisa sampai 5% nih. Sehingga teman-teman pertimbangkan, kalau yakin, ya silakan beli. Jadi keputusan semua di tangan teman-teman. Ketika teman-teman mau berani ambil resiko, disiplin tradingnya, silakan beli. Tapi kalau takut, masih ragu, ya skip. Cari saham-saham yang mungkin teman-teman rasa nyaman. Tapi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, dalam dunia yang kita tinggal sekarang ini tidak ada satupun yang terlepas dari yang namanya risiko ya. Risiko itu bisa kita perkecil ya, kita meminimalisir dengan cara kita disiplin untuk membuat trading plan dan mentaatinya. Nah, kalau kita lihat BJBR, kita pakai broker summary. Sini BJBR. Nah, di sini teman-teman perhatikan, pergerakannya masih, saya katakan masih tidak terlalu signifikan ya. Ini masih sama teman-teman, sebanding teman-teman lihat, ini masih keluar 6 miliar lebih, ini juga masih keluar 6 miliar, masih beli 6 miliar, jadi tidak ada perubahan yang signifikan, sehingga menurut saya teman-teman boleh pakai patokan data 1750 tadi sebagai titik support untuk melakukan pembelian. Secara bandarmologi masih biasa saja teman-teman. Paling kalau misalnya hari Senin ada the next Sangmologi lagi, ya bisa terangkat juga ini saham. Tapi untuk pergerakan bandarnya masih aman, tidak ada indikasi atau yang saya lihat tidak ada akumulasi atau distribusi. Tapi ini karena kita lihat di satu hari ya. Bisa juga kalau teman-teman tarik lebih panjang dalam seminggu, kira-kira posisinya akum atau distribusi. Kemudian berikutnya kita punya saham BBKP. Nah, ini saham yang luar biasa sekali, dari 200-an sudah sampai 700 loh. Naiknya banyak sekali karena sentimen Kukmin Bank, di mana investor atau trader optimis bahwa dengan adanya investor baru, Bank Bukopin akan semakin berkembang lebih besar lagi. Nah, di sini teman-teman perhatikan, dia punya support PBH di 720. Ini support penting dan harus bisa bertahan di atas 720, maka BBKP ini peluang besar untuk menuju ke resist psikologisnya di 1000. Jadi dia punya 40 hari harga tertinggi di 845, dan minimal dia ke sini dulu. Dia ke 845, baru dia menuju ke resist psikologis di 1000. Nah, bagi teman-teman yang mau beli saham ini, lebih dekat dengan 720 itu lebih bagus ya, lebih aman, dan teman-teman tidak terlalu banyak risikonya. Nah, kalau mau cut loss, maka teman-teman paling cut loss di 690, atau teman-teman cut loss di 695, itu sudah cukup ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, pastikan risk rewardnya
selama masih berada di atas 720 maka saham BBKP masih aman. Tapi kalau teman-teman yang punya di bawah 720 bahkan dari 545 nih, wah ini hold sajalah. Ketika dia koreksi minimal dia ke 720 atau ke 635. Ini teman-teman bisa average up lah. Tetapi kalau teknik average up, jangan langsung belinya banyak ya. Bahkan kalau teman-teman misalnya awalnya 10 lot, jangan di average up sampai 20 lot, 30 lot. Akhirnya harga yang tadi di misalnya di 400, bisa saja jadinya di 600. Nah itu kalau 600, 635 ini turun ke 580 saja, teman-teman yang tadinya untung sudah jadinya rugi. Nah caranya adalah minimal 10%. Saya selalu sarankan ke grup saya tuh minimal 10% teman-teman average up. Jadi average up-nya tuh pelan-pelan. Sehingga nilai rata-rata teman-teman itu naiknya juga pelan-pelan gitu sambil mengikuti kenaikan harga. Jadi jangan langsung buru-buru masuknya banyak, jangan. Kalau kita lihat BBKP, kita coba lihat sentimennya. Ada apa di BBKP minggu ini atau di hari ini? Ini cuman ada laporan penggunaan dana hasil penawaran umum, kemudian daftar 5 bank dengan bunga deposito paling tinggi. Ini salah satunya adalah BBKP. Ya ini menguntungkan buat bank ini karena ketika deposito tinggi artinya ada dana pihak ketiga masuk ya ke Bank Bukopin sehingga dana pihak ketiga ini bisa digunakan untuk disalurkan kembali melalui pinjaman ya. Ketika bunga deposito 5% ini ketika bunga depositonya sebesar 5%, saya yakin bunga pinjamannya jauh lebih besar dari ini. Kemudian ini yang suspensi kemarin ya, ketika dia arah langsung disuspend. Tapi tidak ada berita-berita lain lagi selain kunci utama yaitu semua berharap kinerja Bank Bukopin itu semakin baik di tangan Kukmin Bank. Jadi ketika nanti laporan keuangan nanti hasilnya adalah bagus, maka sahamnya akan menyesuaikan. Tapi kalau jelek, siap-siap dia akan amblas. Dan kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-137 hari ini adalah saham Antam. Ini saham setiap harinya saya bahas. Masih juga ada yang tanya masih bisa masuk atau tidak. Selalu saya katakan kita harus tentukan dulu supportnya. Di video-video sebelumnya supportnya adalah di 3000 support psikologis. Semakin dekat dengan 3000 artinya risknya semakin terbatas. Tetapi kalau misalkan 3000 itu gagal bertahan, teman-teman bisa cut loss di 2970, 2980 langsung cut loss, jadi minusnya tidak terlalu banyak. Tunggu lagi di sekitaran area PBH di sini 2750 untuk teman-teman melakukan pembelian kembali. Jadi selama dia masih berada di atas 3000, maka saham Antam ini sebenarnya masih aman. Apalagi teman-teman ada yang komen dari 2100, 2200, 2300, itu aman sekali karena banyak sekali support-support pentingnya. Di sini kalau di TGC PBH-nya di 2750. Masih ada 2670. Masih ada di 2500 support psikologis. Bahkan yang 3000 paling atas pun belum berhasil ditembusin. Jadi sebenarnya masih aman, tetapi bagi mereka yang mungkin belum sempat beli saham ini, saya sarankan semakin dekat dengan 3000 itu semakin lebih aman dan tidak berisiko. Misalkan teman-teman beli di 3050, 3010, sudah beli, ternyata dia jebol ini 3000-nya. Ya terpaksa teman-teman cut loss dulu ya, sambil menunggu kembali opsi pertama, dia dekat dengan 2750 baru masuk lagi. Atau ketika dia sudah turun, ternyata dia berhasil break lagi di atas 3000. Ya teman-teman, bisa untuk re-entry. Ini kan jaraknya dekat nih. Dia akan aman ya, akan aman kalau dia harus lewat dulu di atas 3450. Ini dia mirip-mirip seperti Bank Jatim ya. Ini kalau dia break all time high-nya. Nah, sudah kayak gini ini aman sekali nih. Ini bisa lanjut terus dan sudah menjauh dari support pentingnya. Sedangkan Antam ini
masih dekat sekali rawan ini. Ini ada dua opsi sebenarnya. Lebih berat yang mana nih? Ke atas, ke bawah? Pasti yang punya saham di 3.300 berharapnya ke atas. Tapi mereka yang sabar mau menunggu ya pasti berharapnya ke bawah tuh. Nah, semua kembali ke teman-teman semua. Jadi kalau tanya pada saya, boleh masuk hari Senin? Boleh masuk dengan catatan berada di atas 3.000 ya. Semakin dekat dengan 3.000 artinya risikonya semakin terbatas. Kalaupun dia gagal bertahan di atas 3.000, maka teman-teman langsung cut loss saja, paling 1%, 2%. Teman-teman cut loss dulu, tinggal tunggu di sekitaran area sini. Ini ada gap juga sih sebenarnya untuk masuk. Nah, ini sekitar area 2750. Kemudian ada juga teman-teman yang kemarin komen di YouTube ya, ketika sudah rugi dalam di saham IRA, saham KF atau semua saham farmasi dan tidak mau cut loss. Ini yang susah ini. Habis beli tidak mau cut loss dan bingung nih. Sudah dalam, sudah minus 15%, sudah minus 20%, baru bingung. Saya cut loss sekarang apa nanti ya? Kenapa dari kemarin tidak mau cut loss ya? Itu karena masih ada Holy Grail berharap bahwa wah saham ini pasti bisa naik. Saya yakin nih kalau saya hold, siapa tahu masih bisa naik. Ternyata turun terus. Yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini bukan apa ya, sebenarnya saya ada kasih satu. Nah, ini teman-teman saya kasih contoh ya. Ini saya beri nama trik recovery ya, tapi sangat ekstrim teman-teman. Ini hanya bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman sudah yakin sekali dengan keputusan teman-teman. Jadi kalau misalkan ya teman-teman sudah terlanjur setelah loss dalam mau cut loss bimbang. Nah, saya berdasarkan pengalaman sehingga saya bagikan pengalaman itu. Itu saya bilang selalu namanya trik recovery ketika sudah terlanjur loss dalam dengan catatan lossnya itu di atas 10%. Kalau masih di bawah itu ya cut loss saja. Apalagi sampai 20%. Nah, trik ini saya lakukan misalnya ketika kita beli saham IRA di harga 3.700, misalnya kita beli pertama 7 lot, kita kan keluarkan uang adalah 2.590.000. Ya, 3.700 kita kalikan dengan 7 dikalikan dengan 100 ya. Satu lot adalah 100 lembar. Kemudian misalkan harga saat ini 2.990. Dan teman-teman yakin bahwa setelah teman-teman beli 2.990 ini, maka sahamnya akan rebound, maka minimal teman-teman adalah 4 kali modal awal. Jadi pertama beli 2,5 dikali dengan 4 maka dapat 10 juta. Ketika teman-teman punya uang 10 juta, teman-teman belikan, maka lot yang teman-teman dapatkan adalah 34 lot. Total saat ini teman-teman punya 41 lot, nominal yang teman-teman punya adalah 12.950, maka teman-teman punya average-nya di 3.158. Dari 3.700 jadi 3.158. Misalkan nih, kalau ternyata saham IRA ini rebound ke 3.160, 3.170, teman-teman sudah profit, tidak perlu sampai 3.700. Jadi ini teknik recovery buat teman-teman sebenarnya. Dari yang teman-teman minus 23,7%, sekarang teman-teman tinggal 5,6%. Artinya dia naik 6% saja teman-teman sudah cuan ini. Apalagi kalau teman-teman naikkan sampai 7 kali modal. Butuh 3% naik, dia sudah cuan. Apalagi 10 kali modal. Butuh 2,5% saja dia naik, sudah balik modal. Tidak perlu tunggu sampai 3.700. Ini teknik recovery ya, untuk memperkecil tapi sangat masif. Kita average down sangat masif untuk cepat menurunkan average kita. Tetapi ini sangat susah. Teorinya gampang ya, tetapi prakteknya susah sekali. Kenapa saya bilang susah? Teman-teman harus pastikan dulu bahwa saham itu sudah aman. Dalam artian bahwa ketika dia auto reject bawah, misalnya kalau saham-saham farmasi, sama offernya masih tebal, ya jangan dulu masuk.
pastikan saat dia setelah auto reject bawah, kemudian dia berhasil rebound. Setelah dia rebound, dia sideways beberapa hari. Nah, itu sebenarnya momentum yang pas untuk teman-teman masuk. Tetapi jangan sampai teman-teman, ketika teman-teman recovery 10 kali, 7 kali, 4 kali, ternyata sahamnya tambah turun. Wah, itu kacau. Susah. Makanya saya katakan, teman-teman harus benar-benar yakin bahwa saham itu tidak akan turun. Itu kuncinya. Teman-teman merasa yakin, oh ini kayaknya tidak mungkin turun lagi. Ketika dia out reject bawah, teman-teman masuk, ternyata dia bisa rebound. Nah, itu momentum sebenarnya buat teman-teman. Jadi tidak perlu sampai tunggu di 3.700 untuk bisa balik modal. Jadi saran saya teman-teman harus yakin dulu. Tapi kalau yang belum punya keyakinan, mending saran saya sabar saja, dia kembali ke harga beli teman-teman. Tidak usah lakukan itu. Dan juga teknik ini bukan dipakai agar teman-teman nyaman gitu. Pak, kan ada trik recovery, aman lah. Tetap disiplin trading plan. Penting sekali, tetap disiplin trading plan. Ini hanya digunakan ketika teman-teman tidak tahu. Ini saya kasih tahu. Tapi kalau teman-teman disiplin trading plan, teman-teman tidak perlu deg-degan untuk lakukan ini. Ini saya pernah lakukan ya, kemarin di Doit. Itu beli di 430 atau 440, saya lupa. Turun sampai di 330. Saya langsung 7 kali, saya beli di 332. Average dari 440 itu turun sampai sisa 368. Sorry, 338. Itu kurang berapa tuh? Paling 3-4 tik naik. Sekarang harganya berapa? 380, 390 Doit. Jadi sudah profit lagi. Padahal kalau saya masih tahan itu masih minus di 440. Nah, itu teknik yang kita pas momentumnya, kita yakin ini pasti naik. Ya, kita bisa masuk untuk recovery dengan jumlah modal yang banyak. Tapi kalau teman-teman belinya ya lot yang sama ya masih banyak teman-teman. Ini masih 15%, percuma 3.400. 2 kali pun ya masih banyak 8%. Makanya saya minimal 4 kali sehingga naiknya tidak butuh banyak, teman-teman kabur. Itu cuman memanfaatkan momentum untuk kabur. Ya, sekali lagi saya pesan, ini trik untuk teman-teman yang sudah yakin, sangat ekstrim, hanya untuk profesional. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-137. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton, setia menonton, yang telah setia komen, yang telah setia kasih like. Apalagi yang sudah share video ini, saya sangat berterima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa dan semoga membantu.